Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam sesi sharing daring bareng bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan kondisi teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat dalam segala aktivitas ya. Bagi yang baru bergabung di kanal ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, like jika dirasa konten dalam kanal ini bermanfaat dan inspiratif. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai manajemen stres di masa pandemi. Maka sebelumnya kita siapkan dulu ya ruang belajarnya. Nah, pastikan kalian sudah siap. Oke, kali ini sebelumnya kita akan ada kuis singkat terlebih dahulu untuk mengukur stres di masa pandemi. Kalian cukup jawab yes atau no ya. Nah, apakah memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan sehingga berpikir tidak rasional? Nah, silahkan dicatat jawabannya ya. Kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Nah, apakah kamu memiliki pikiran yang negatif terhadap orang yang memiliki gejala COVID-19? Tulis lagi jawabannya, yes atau no. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Apakah kamu sampai sulit tidur karena cemas memikirkan berita mengenai COVID-19 secara berlebihan? Jawab juga yes atau no ya di catatan kalian. Terakhir, apakah kamu sering sakit kepala atau sampai hilang fokus karena memikirkan kondisi pandemik yang tidak berhenti? Oke. Kalau kamu memiliki keempat gejala tersebut, artinya kita sedang mengalami stres di masa pandemik ini. Nah, karena dengan kecemasan yang berlebihan seperti itu, kemudian kita memiliki pemikiran yang tidak rasional, negatif, akhirnya tidak bisa memilah berita yang akurat dan dapat memunculkan kecemasan yang berlebih. Akhirnya susah tidur, susah fokus. Maka manajemen stres yang pertama adalah berpaling sejenak dari berita, batasi dan filter. Karena informasi yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan mental kita. Jadi usahakan untuk mematikan layar smartphone atau televisi kalian sekali-kali. Penting untuk menjaga kesehatan diri dengan cara bermeditasi, makan makanan yang bergizi, olahraga, latihan pernafasan. Juga luangkan waktu untuk bersantai. Gunakan beberapa menit dalam sehari untuk melakukan sesuatu yang kalian sukai. Apabila jika terus-menerus di rumah juga, istirahat sejenak untuk menenangkan mata dan pikiran kalian. Jalin komunikasi yang aktif dengan orang lain. Bicara dengan orang-orang yang sekiranya bisa kalian percaya untuk sharing mengenai kekhawatiran dan perasaan kalian selama pandemik. Jangan sampai dipendam saja ya, karena itu akan semakin menurun kesehatan fisik kalian, juga mental. Jadi selain menjaga diri sendiri, penting untuk menyadari risiko nyata dari virus ini dan akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana sih caranya kita bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi, ya, kita cintai. Kemudian saat pandemik ini penting untuk kita merencanakan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi dapatkan informasi terbaru mengenai COVID-19 dari Satgas COVID terdekat, kemudian buat daftar kontak yang bisa dihubungi jika terjadi keadaan darurat, kemudian siapkan di rumah jika ada, siapkan ruangan khusus sebagai ruangan isolasi jika ada anggota keluarga yang sakit. Dan lakukan tindakan pencegahannya setiap hari. Pertama, memakai masker yang benar, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap menjaga jarak, batasi mobilitas dan interaksi, kemudian hindari kerumunan ya. Yang selanjutnya, ada tindakan pencegahan lainnya yang bisa kita lakukan. Kemudian tutupi batuk dan bersin dengan tisu, lalu buang tisunya ke tempat sampah, jangan berserakan dan dibuang sembarangan. Bersihkan dan disinfeksi benda juga permukaan yang sering disentuh. Tetap berada di rumah ya.
keluar jika memang keadaannya mendesak, dan selalu kenakan masker. Situasi ini mungkin membuat kita amat kewalahan, stres karena ketidakpastian. Tetapi dengan mengatasi stres ini akan membuat kita, orang-orang terdekat, keluarga, teman juga merasa tenang ya. Terima kasih untuk menyaksikan sharing hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali, tetap menyapa walau tak bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.